politik. Yang kedua ada nasikun, yaitu masyarakat multikultural adalah masyarakat masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih tertib sosial, komunitas, atau kelompok-kelompok yang secara kultural, ekonomi dan politik terpisah isolasi, serta struktur dan keadaan yang berbeda antara satu dan lainnya. Terus yang terakhir ada dari Laura menjelaskan multikulturalisme termasuk di dalamnya adalah apresiasi, pemahaman, serta penilaian secara pengetahuan mengenai budaya etnis dari orang lain. Ada 4 konfigurasi multikultural. Yang pertama ada komposisi seimbang, yaitu terdiri atas sejumlah komunitas dan memiliki kekuatan kompetitif serta seimbang. Contohnya, masyarakat etnis Melayu, Tionghoa, Arab, India memiliki sesuatu yang lebih sehingga terjadi keseimbangan. Yang kedua ada mayoritas dominan, yaitu terdiri atas sejumlah komunitas dengan kekuatan kompetitif tidak seimbang. Contohnya di Indonesia umat Islam menjadi mayoritas dan kebanyakan yang memegang kekuasaan. Yang ketiga ada minoritas dominan, yaitu konfigurasi ini memiliki arti bahwa kelompok minoritas memiliki keunggulan kompetitif sehingga mendominasi kehidupan politik atau ekonomi masyarakat. Contohnya etnis Tionghoa di Indonesia tidak terlalu banyak, namun mereka mempunyai peran yang besar dalam politik, ekonomi, dan budaya. Yang terakhir ada fragmentasi, yaitu masyarakat majemuk yang terdiri atas kelompok etnis kecil sehingga tidak memiliki posisi dominan dalam politik dan ekonomi. Contohnya ada kelompok seniman, kelompok hobi, dan lain-lain. Udah Bu, cukup. Iya, terima kasih. Tepuk tangan, bagus ya. Ada yang lain barangkali? Untuk Sapira sudah ya. Alhamdulillah Sapira sudah menjelaskan ya tugasnya yang sudah dikerjakan, dan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Sapira, bahwa keempat konfigurasi susunan itu adalah memang benar seperti itu adanya ya, bahwa dengan adanya mayoritas dominan, bahwa masyarakat tertentu yang mendominasi, artinya didominasi oleh sekelompok masyarakat yang berjumlah banyak ya. Tadi dicontohkan adalah dengan adanya umat Islam di Indonesia, mayoritas dominan masuknya ya. Ada lagi yang lain? Contoh yang lain? Coba Nadia atau Nazwa, samakah atau ada yang lain contoh-contoh dari konfigurasi? Mana Nazwa? Hampir sama, Bu. Hampir sama. Ada yang beda enggak ya? Contoh-contoh dari konfigurasinya. Icam? Sama Bu saya. Sama. Bu, saya mah adanya itu Bu. Yang atau mana? apa? Masyarakat multikulturalnya Bu. Ini siapa? Ali Akbar ya? Cesar. Oh Cesar. Gimana Cesar? Yang mana? Yang mana yang terdapat perbedaannya? Oh ini Bu, saya mah ininya apa? Contohnya adanya contoh masyarakat multikulturalnya Bu. Bukan Gimana? konfigurasinya. Ya, yang mana yang contohnya yang berbeda gitu maksudnya? Ya. Ya, Bu. ada. Mangga silakan. Perbedaannya Ya. seperti apa? Ayo, silakan Cesar. Jadi contoh masyarakat multikultural, konflik yang muncul akibat keanekaragaman. Sebagaimana telah dijelaskan, keragaman suku bangsa yang dimiliki di Indonesia adalah letak kekuatan bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu, keadaan ini menjadikan Indonesia memiliki nilai tambah di mata dunia. Namun di sisi lain, realitas keanekaragaman Indonesia berpotensi besar menimbulkan konflik sosial berbau sara. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola keragaman bangsa diperlukan guna mencegah terjadinya perpecahan yang mengganggu kesatuan bangsa. Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia umumnya muncul sebagai akibat keanekaragaman etnis, agama, ras, dan adat, seperti konflik antar etnis yang terjadi di Kalimantan Barat, Sulawesi, Papua, dan lain-lain. Di Kalimantan Barat, adanya kesenjangan
perlakuan aparat birokrasi dan hukum terhadap suku asli Dayak dan suku Madura menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Akhirnya perasaan ini meledak dalam bentuk konflik horizontal. Masyarakat Dayak yang termarginalisasi semakin terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan yang diskriminatif, sementara penegakan hukum terhadap salah satu kelompok tidak berjalan sebagai semestinya. Sedangkan di Poso, Sulawesi Tengah, konflik bernuansa SARA bermula-mula pada tahun 1998 yang dipicu oleh seorang pemuda Kristen yang mabuk melukai seorang pemuda Islam di dalam masjid. Terus dari dua kasus tersebut terlihat betapa perbedaan mampu memicu munculnya konflik sosial. Perbedaan yang disikapi dengan antisipasi justru akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan banyak orang. Oleh karena itu, bagaimana bersikap dalam keanekaragaman benar-benar perlu diperhatikan. Udah, Bu. Oke, terima kasih Cesar, karena kamu waktu minggu kemarin sakit ya, nggak hadir. Ya, jadi kita dihubungkan kembali nih dari pernyataan yang disampaikan oleh Cesar ya, bahwa dengan adanya masyarakat multikultural itu lebih cenderung kepada karakteristiknya, yaitu seringnya terjadinya konflik ya. Seringnya terjadi konflik antar kelompok yang satu dengan yang lainnya. Seperti tadi sudah Cesar sebutkan, macam-macam dari jenis-jenis konflik yang terjadi karena keberagamannya masyarakat Indonesia. Itu betul sekali ya. Sudah kita bahas kemarin ya, bahwa masyarakat multikultural itu sangat rentan, sangat mengarah selalu kepada arah konflik ya. Kalau kita mengedepankan selalu kepada perbedaan atau yang waktu kita sampaikan di materi tentang konsekuensi diferensiasi dengan adanya primordialisme ya, dengan adanya politik aliran. Nah, itu sangat sekali rentan untuk terjadinya sebuah konflik ya. Oleh karena itu, maka setelah kita mengetahui karakteristik dari masyarakat multikultural ya, dengan penjelasan yang tadi sudah disampaikan juga oleh Cesar, itu kita harus mengarah kepada suatu pemahaman, suatu pandangan ya, suatu ideologi bagaimana menerima keberagaman atau masyarakat yang multikultural ini, yaitu dengan adanya pemahaman atau isme ya, suatu ideologi yang akan kita bahas di pertemuan pada pagi hari itu, yaitu adalah multikulturalisme ya. Dengan mengedepankan sikap multikulturalisme, maka semua konflik-konflik yang terjadi, bahkan yang akan terjadi, bisa sedikit kita antisipasi ya. Nah, ini jadi suatu solusi nih multikulturalisme ini ya, dengan menyikapi gitu keberagaman masyarakat atau masyarakat yang multikultural ya. Karena itu kita akan bahas ke multikulturalisme ya. Atau ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita mengawali ke multikulturalisme? Silakan. Tadi sudah ada Cesar, sudah ada Safira. Yang lain mangga silakan. Halo. Karena tidak ada lagi, maka Ibu akan menyimpulkan dulu yang konfigurasi tadi ya, keempat konfigurasi. Nah, yang ini ya, di sini ada disebutkan ya, ada 4 konfigurasi atau susunan masyarakat multikultural ya. Tadi udah jelas sekali lengkap disampaikan oleh Safira, berikut contoh-contohnya ya. Jadi intinya bahwa masyarakat majemuk dengan komposisi seimbang, artinya bahwa sekelompok masyarakat yang ada di negara kita memiliki kesempatan yang sama, memiliki kekuasaan yang sama gitu ya. Tidak ada yang mendominasi ya. Bisa dalam bidang politik, bidang ekonomi, semuanya memiliki hak yang sama gitu ya. Namun ada masyarakat dengan komposisi majemuk yang mayoritas dominan.
Nah, mayoritas dominan itu adalah masyarakat yang memiliki jumlah banyak dan mendominasi gitu ya. Seperti tadi disampaikan oleh Safira, yaitu adanya contoh umat Islam gitu ya yang mendominasi dalam berbagai hal gitu ya, karena umat Islam di Indonesia itu mayoritas gitu ya. Nah, begitupun sebaliknya dengan komposisi masyarakat majemuk yang minoritas dominan. Nah, ini tadi udah disebutkan oleh Safira. Yang minoritas dominan ini artinya yang memiliki jumlahnya sedikit tapi dia mendominasi, terutama ini dalam bidang ekonomi, yaitu dikuasai oleh etnis Tionghoa gitu ya, di mana mereka sangat kompeten sekali, berkemampuan dalam memanage perekonomian di Indonesia. Banyak sekali kita ketahui bahwa banyak pelaku-pelakunya adalah mereka dari etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi ini gitu ya. Nah, sementara masyarakat dengan komposisi majemuk yang fragmentasi ini tadi disebutkan oleh Safira, tidak adanya dominasi tersekte-sekte dalam kelompok terbagi-bagi gitu ya, dalam berbagai kelompok, tapi mereka itu tidak memiliki kekuasaan dalam ekonomi, dalam politik, tapi misalnya tersekte dalam bidang misalnya hobi, minat gitu ya, dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Nah, itu konfigurasi. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau udah jelas ya? Halo? Halo? Udah Bu, cukup. Ya, cukup jelas ya. Semuanya mungkin sama ya memahaminya dengan pemahaman dan dengan contoh-contohnya mungkin hampir sama ya. Oke, karena itu kita akan lanjutkan ke ini ya, multikulturalisme. Oke, ya. Atau sebelumnya, sebelum ke multikulturalisme, Ibu ingin bahas dulu tentang kenapa kita masyarakat Indonesia itu majemuk, masyarakat kita pluralistik, masyarakat kita multikultural ya. Di sini ada latar belakangnya, yaitu dengan adanya latar belakang historis, geografis, dan terbukanya bangsa Indonesia terhadap atau masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan luar ya. Nah, kalau misalnya historis ini kita tahu bahwa masyarakat Indonesia, latar belakang nenek moyang kita itu berasal dari berbagai belahan dunia ya, sehingga membuat terbentuknya berbagai suku bangsa, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi gitu ya, pada saat masuknya para pedagang-pedagang dulu ya, zaman mulai terbentuknya bangsa Indonesia dilalui dengan adanya perdagangan dunia gitu ya, dengan masuknya para pedagang Portugis ke Indonesia, ini membawa gitu pengaruh-pengaruh yang besar sehingga menimbulkan keberagaman yang ada dari Indonesia. Itu secara historis ya, secara sejarahnya. Namun secara geografis, perbedaan geografis ini telah melahirkan berbagai suku bangsa ya, terutama yang berkaitan dengan pola letak wilayah gitu ya, letak wilayah yang menyebabkan Indonesia sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke, dari belahan Indonesia bagian barat sampai belahan Indonesia bagian timur. Dia terbentang luas berbagai kebudayaan atau suku bangsa yang ada ya. Nah, terus yang ketiganya ini latar keterbukaan bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan luar. Ini berkaitan dengan waktu itu Ibu sampaikan pengaruh dari globalisasi dan modernisasi dan globalisasi yang menyebabkan Indonesia sangat welcome ya, terbuka kepada pengaruh kebudayaan luar ya. Di sini dengan adanya keanekaragaman di masyarakat dengan adanya pengaruh terhadap kebudayaan luar ya, pengaruh kebudayaan luar terhadap masyarakat kebudayaan masyarakat Indonesia ya, membentuk keanekaragaman gitu ya. Contohnya misalnya sebagai salah satu kota Jakarta gitu ya. Misalnya maksudnya salah satu Jakarta itu adalah salah satu kota ya, pelabuhan di mana memiliki corak kebudayaan yang beragam, karena Jakarta ini tempat berbagai negara datang ke Indonesia. Disitulah menyebabkan masyarakat Indonesia sangat terbuka sekali ya terhadap suatu kebudayaan luar gitu ya, sehingga perubahan sosial yang terjadi di Kota Jakarta itu sangat kompleks sekali gitu ya, karena sekarang Kota Jakarta itu menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan gitu ya. Itu hanya salah satu contoh saja Kota Jakarta, belum di kota-kota yang lainnya di mana masyarakatnya sangat terbuka
sangat menerima kebudayaan luar ya. Nah, itu latar belakang yang menyebabkan masyarakat kemajemukan bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang multikultur, pluralistik ya, dan majemuk ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui latar belakang kenapa Indonesia beraneka ragam ya. Oke, nah sekarang kita ini multikulturalisme ini tadi yang telah disampaikan oleh Cesar ya, ini sambungannya ke sini ya. Pada saat terjadinya berbagai konflik yang ada di masyarakat ya, ini menjadi sebuah kesengsaraan katanya ya, kesengsaraan yang akan menyebabkan keprihatinan bagaimana dalam dalam kehidupan bernegara. Nah, kalau paham ini yang multikulturalisme ini tidak dimiliki oleh kita semua sebagai bangsa yang beraneka ragam atau yang multikultural. Nah, ini kemungkinan ini akan selalu sering terjadi yang namanya konflik, baik konflik suku bangsa maupun konflik bermuatan agama gitu ya, atau yang disebut dengan konflik sara gitu ya. Sara itu ya suku, agama dan ras gitu ya, sehingga membuat negara ini sangat prihatin gitu ya, sangat sengsara. Oleh karena itu kita semua wajib mengetahui gitu sikap apa yang harus kita kembangkan di saat masyarakat kita yang multikultur gitu ya. Nah, ini yaitu sikap dalam menyikapi sebuah perbedaan, yaitu dengan multikulturalisme gitu ya. Jadi multikulturalisme ini mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan ya, penyikapan dan tindakan masyarakat suatu negara yang menjemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya. Harus mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama ya, untuk mempertahankan kemajemukan tersebut gitu ya. Jadi kita tetap menerima kemajemukan, namun kita juga tetap mengangkat semangat kebangsaan gitu ya. Makanya dari dulu kita mengembangkan selalu semboyan ya, negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu adalah multikulturalisme gitu ya. Suatu pencikapan ya, semangat kebangsaan ya di tengah-tengah di era yang masyarakat yang multikultur gitu ya. Nah, itu atau multikulturalisme itu adalah pandangan dunia juga gitu ya, yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebudayaan yang menekankan pemerintah terhadap realitas keagamaan pluralistis ya, yang terdapat dalam kehidupan masyarakat ya. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik gitu ya. Nah, ini disampaikan oleh Aziumardi Azra ya, tentang konsep multikulturalisme. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Maksud dari multikulturalisme itu apa? Silakan. Dikaitkan dengan tadi ya, pandangan yang disampaikan oleh pernyataan disampaikan oleh Cesar. Silakan, apa hubungannya? Apa korelasinya multikulturalisme ini dengan masyarakat multikultural yang cenderung rentan konflik gitu ya? Silakan, mau berpendapat silakan. Ayo, silakan. Halo, Fatimah ada hadir? Halo. Fatimah? Halo? Halo? Ada siapa lagi nih udah hadir? Farhat hadir? Farhat? Tolong ininya di on cam ya, kita screenshot dulu. Iya, Bu. Silakan. Ada saya, Bu. Sok, hadir. Kita screenshot dulu. Ya. Kita yang pakai ini on cam semua ya. On cam semua, kita screenshot. Nanti kita akan lanjutkan ya tentang hakikat multikulturalisme. Silakan. On cam dulu semuanya. Konita mana? Farhat, Konita udah hadir ya? Konita. Nadia udah hadir Ibu dari tadi. Oke.
Besar, sehat. Kemarin sakit ya minggu kemarin ya. Ya, Bu. Itu rambutnya udah dipotong. Belum? Tuh, panjang. Masih panjang. Kan kebelakangin. Ya, nanti ini kayak ini nih, suku Amerika nih. Jabrik. Oke, Nadia mana Nadia? Nadia? Sama Icam ya, Icam tolong di screenshot ya. Oh iya bentar Bu. Ya, sok semuanya on cam dulu. Yang on cam yang Ibu anggap hadir. Oke, Ryan ada nggak Ryan? Bu tapi gimana sih biar inian, biar apa namanya? Ini kan ada share screen, biar kelihatan semua. Apa dimatiin dulu share screen ya? Oh, ya, sip. Ya, udah. Bentar, belum. Belum. Oh, belum. Nah udah. Ini Bu Evi-nya mau dinyalain dulu nggak kameranya? Halo Ali Akbar, apa kabar? Ali Akbar, Ali Asgar. Hey, pada baru muncul nih. Farhat, apa kabar Farhat? Alhamdulillah Bu, baik. Iya, ini pada kemana ini? Kemarin minggu kemarin ya. Asgar, apa kabar Asgar? Sehat kamu? Sehat Bu, sehat. Sehat, alhamdulillah kalau sehat. On terus atau masuk terus ya sekarang Maya. Sapira itu kenapa? Ya Sapira betulin dulu kerudungnya. Ayo, baru masuk yuk. Udah dari tadi. Oh dari tadi. Oke, yuk screenshot dulu ya. Siapa yang mau belum masuk lagi? Ayo masuk dulu, on cam dulu. Farhat, Sapira, udah. Nah, ya, so Fatima. Yuk, silakan. Yuk, 1. Itu Ali Akbar. Udah Bu. Udah? Udah. Oke, udah ya. Nah, silakan ini ada tugasnya yang belum, yang merasa kesulitan kemarin siapa? Udah dikerjakan tapi Ibu maaf belum sempat nilai ya. Mau rencananya hari ini mau Ibu nilai. Gimana? Ada yang belum tugasnya? Belum Ibu sempat ini ya, belum Ibu sempat apa namanya nilai ya. Sebentar. Sebentar ya.
Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Salam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Ya, masih kita lanjutkan ya. Kelihatan screenshot-nya? Screen sharing Share screen, Bu. belum. Oh, belum. Sudah kelihatan? Sudah ada belum? Belum, Bu. Menit lagi waktunya? Sudah ada ya? Ada, Bu. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Oke ya, dilanjut dulu ya. Sekarang setelah kita tahu ya sikap apa yang harus kita kembangkan dalam menyikapi masyarakat multikultural. Jawabannya apa? Siapa yang tahu? Hah? Toleransi. Masa toleransi? Ya, apa? Apa tadi pertanyaannya? Tadi pertanyaan, Bu. Hah? Pertanyaan tadi apa? Sikap. Sikap Oh, apa? itu ada toleransi. Hah? Toleransi, bukan? Iya, apa? Pandangan apa? Yang untuk menyikapi masyarakat multikultural, yaitu yang berupa gagasan, cara pandang. Kalau kita tidak memiliki ini, maka akan rentan terus seperti yang tadi disampaikan oleh Cesar. Apa? Toleransi bukan, Bu? Toleransi. Berarti belum paham ya. Toleransi, Bu. Iya, di dalamnya ada sikap toleransi. Apa? Harus apa yang kita kembangkan? Terbukaan atau Dengan apa menjadi ya? satu gagasan. Kita bahas apa sekarang? Apa? Enggak tidak merasa pahamnya paling benar atau gimana, Bu? Ya kan ada kan kondisi kita itu dalam masyarakat multikultural ya. Tuh kan? Terus setelah kita berada dalam masyarakat multikultural, tadi ada beberapa kenyataan yang dialami oleh masyarakat multikultural seperti yang disampaikan Cesar, rentannya berbagai konflik. Nah, kalau selalu terus kondisi seperti itu dan kita tidak mengembangkan sikapnya yang multikulturalisme ini, yang berupa suatu gagasan cara pandang dalam memandang, mengembangkan semangat kebangsaan, maka kita akan selalu rentan konflik. Pertanyaannya, jadi pandangan apa yang harus kita miliki? Sikap gagasan apa yang harus kita miliki? Yaitu apa? Ada yang tahu? Apa yang harus kita miliki? Multikulturalisme. Sikap multikulturalisme.
Itu tuh pahamnya kan Bu maksudnya. Iya, itu adalah pahamnya, yaitu paham dalam menyikapi masyarakat yang multikultur. Kalau kita tidak memiliki paham itu, maka di tengah keberadaan masyarakat multikultural, kita senantiasa dalam keprihatinan, kita dalam kesengsaraan, karena selalu terjadinya rentan konflik. Itu tadi yang seperti disampaikan oleh Cesar. Gambarannya seperti itu, banyak sekali konflik terjadi karena masih lemahnya, masih kurang sosialisasinya dalam paham multikulturalismenya. Kalau kita sudah memiliki paham multikulturalisme itu dan dipegang oleh kita sebagai warga negara dalam bagian sebagai masyarakat berbangsa, maka kita akan senantiasa bisa menjaga masyarakat yang tetap berada dalam multikultur, tapi kita dalam kondisi yang tidak sengsara. Kita aman, kita bertoleransi, kita memiliki sikap yang terbuka terhadap semua perbedaan. Mengerti maksudnya? Jadi Bu, Ya. jadi multikultural itu bentuk kebudayaannya yang beragam. Terus multikultural itu pahamnya. Iya, pinter sekali. Itu yang harus dimiliki. Jadi paham yang harus dimiliki kita di tengah masyarakat Yang beragam. beragam, multikultur, gitu maksudnya. Ya, bisa dimengerti. Makanya hari ini kita setelah belajar kemarin tentang masyarakat multikultur lainnya, keberagamannya, perbedaannya yang beragam, maka sekarang kita belajar tentang paham yang harus dimilikinya. Bisa dimengerti? Bisa Bu, jelas. Bisa, Bu. Nah, seperti itu. Sebentar, mau ini dulu, mau record. Aduh, nggak bisa record ya. Mana ini? Udah direkod ya? Oke. Oke ya, nah setelah kita tahu paham multikulturalisme sebagai paham ya, di sini kan disebutkan oleh Azumardi, gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan, dan tindakan masyarakat suatu negara yang majemuk gitu. Ya, jadi harus dimiliki oleh siapa multikulturalisme ini? Oleh? Halo? Masyarakat lah harus punya. Iya. Semua masyarakat termasuk kita. Kalau kita tidak memiliki ini, nanti kita akan cenderung terlibat dalam hal yang bersifat konflik terus. Ya, konfliknya rentan, sara lagi ya, suku, ras, agama gitu. Ya, sara, suku, agama, ras. Di sini nih ada berbagai suku bangsa ini. Dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Jawa Barat gitu ya. Oke. Paham maksudnya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini. Jadi setelah kita tahu paham multikulturalisme ya. Nah, ini hakikatnya multikulturalisme itu fokus pada relasi antar kebudayaan, keberadaan kebudayaan yang satu yang mempertimbangkan kebudayaan lainnya. Bisa dimengerti nggak ini pernyataan ini? Coba. Karena ini itu nggak keluar. Iya, Bu, nggak ada. Nggak keluar, Bu. Keluar ya? Coba sebentar. Nah, udah.
Sudah ada? Udah, Bu. Ya. Ada enggak? Ada, Bu. Oke ya. Nah, jadi setelah kita tahu paham atau gagasan yang harus kita miliki sebagai masyarakat Indonesia yang beragam, maka kita harus tahu nih, apa sih hakikat multikulturalisme ya. Jadi kalau kita sudah tahu multikulturalisme, di mana multikulturalisme itu fokus pada relasi antar kebudayaan. Keberadaan kebudayaan yang satu harus mempertimbangkan keberadaan kebudayaan lainnya, sehingga jangan timbul konsekuensi seperti primordialisme kemarin ya. Primordialisme itu ya ini yang tidak menerima kebudayaan yang lain gitu ya. Tapi di dalam multikulturalisme kita harus juga menerima agama, kebudayaan, keyakinan, suku bangsa yang lainnya. Ya? Betul nggak? Ya. Betul, Bu. Nah, dengan adanya multikulturalisme ini, jadi pola hubungannya, pola relasi atau hubungannya antar kebudayaannya itu harus saling mempertimbangkan keberadaan suku yang lainnya juga, kebudayaan yang lainnya juga, gitu ya. Kita contohnya gini, setelah kita menganut salah satu suku bangsa yang kita anut, kita harus mentoleransi, menerima juga suku bangsa yang lain, gitulah intinya, ya. Nah, sekarang terus munculnya ide dalam multikulturalisme itu idenya toleransi, menghargai, kesetaraan gitu ya. Yang yang menjadi suatu modal kita gitu pada saat kita berada di tengah-tengah masyarakat yang multikultur. Ya. Ya, jadi ada dalam multikulturalisme itu ada toleransi, menghargai dan kesetaraan, betul nggak? Oh. Oke. Asgan, mana? Masih ada nggak ini? Farhat? Halo? Ya, Bu, masih ada. Masih on? Masih ada? Ada. Sok atuh muncul. Gambarnya serem nggak, Bu? Hah? Gambarnya serem. Gambarnya serem? Itu yang kartun. Yang mana? Ini yang kartun yang diunjukin. Oh. Ya itu kan hanya miniat ini aja. Sebentar tadi ya. Nah, ini. Yang berikutnya. Politik multikultur. Ya. Tadi idenya ada toleransi, ada menghargai gitu ya, ada kesetaraan. Nah, politiknya apa? Di sini harus membangun ideologi yang menempatkan kesetaraan dalam perbedaan sebagai sentralnya. Ya. Ngerti? Jadi sentral gimana, Bu? Ya, perbedaan sebagai sentralnya. Jadi gini, jangan kesetaraan dalam kalimatnya jangan dipecah ya. Tapi di sini kesetaraan dalam perbedaan sebagai sentralnya. Jadi setara dalam perbedaan. Jadi kesetaraannya sebagai sentralnya gitu loh. Maksudnya perbedaan sebagai pusatnya, titik tengahnya gitu apa gimana sih gitu kan? Sentral tengah kan? Kesetaraannya. Kan di sini kalimat kesetaraan. Nih, kalimatnya kan menempatkan kesetaraan dalam perbedaan. Ngerti nggak? Kesetaraan itu kesejajaran. Sejajar dalam perbedaan sebagai sentralnya. Kalau misalnya menempatkan perbedaan sebagai sentralnya, bukan multikulturalisme. Ngerti? Kalimatnya kan bersatu. Di sini harus digarisbawahi. Kesetaraan dalam perbedaan. Nah, itu kalimatnya. Ngerti? Paham. Paham ya. Ini Ibu, wajah Ibu kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Itu nggak ada di sini, nggak muncul ya? Sebentar. Oke. Berikutnya. Perbedaan budaya secara historis harus dihargai pemerintah dalam menjamin persamaan hak dalam masyarakat bangsa. Di sini ada melibatkan pihak pemerintah pun harus
mengakomodasi semua suku bangsa, semua masyarakat bangsa, semua keyakinan, semua agama, semua perbedaan. Ya. Jangan sampai ada diskriminasi. Di Indonesia gimana? Sudahkah menjalankan pemerintah menjalankan multikulturalisme ini? Sudahkah mengakomodir berbagai perbedaan yang ada dengan dengan menjamin persamaan hak dalam masyarakat bangsa? Menurut kalian apa pandangan kalian? Bagaimana pemerintah dalam menjamin persamaan hak dalam masyarakat bangsa? Sudahkah melakukan? Coba masukannya dari siapa? Nadia muncul Nadia. Mana Nadia? Kenapa, Bu? Silakan. Sudahkah di sini nih yang poin keempat, pemerintah harus menghargai dan menjamin persamaan hak dalam masyarakat bangsa. Tidak ada pendiskriminasian dari satu budaya atau keyakinan yang lain. Kayaknya udah, Bu. Contohnya, salah satu contohnya apa? Contohnya kayak penerimaan kerja, enggak sih? Iya, betul. Nggak ngebeda-bedain. Maksudnya nggak nerima yang dari satu suku aja gitu. Kalau masih menggunakan satu suku saja, yang mendominasi satu suku atau satu agama, itu sudah jelas pemerintah belum menjalankan multikulturalisme ini. Pemerintah belum menjamin persamaan hak dalam masyarakat bangsa. Betul nggak? Iya. Ya, oke, betul. Selain dalam hal pekerjaan, dalam bidang perekonomian, pendidikan pun sama. Pendidikan pun sudah menjadi hak yang sama buat seluruh masyarakat bangsa. Betul nggak? Ada kok yang kuliah universitasnya di Bandung, tapi yang kuliahnya itu dari Papua, ada nggak? Ada, Bu. Ada tuh yang kuliahnya di Jogja, tapi dia orang Jakarta, orang Bali. Ya, betul nggak? Ya. Ya, karena bangsa Indonesia sudah mengintegrasi nasional, sudah menyatukan secara nasional dalam berbagai hal. Ya, jadi apakah dengan seperti itu masyarakat Indonesia sudah menjalankan multikulturalisme? Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah melaksanakan menggunakan multikulturalisme? Jawabannya sudah. Yang lainnya? Icam, Najwa, Ali Ridho, Muhammad ada? Mungkin ada yang udah, ada yang belum, Bu. Soalnya kan kadang masih ada yang rasis gitu, Bu. Iya. Kalau yang rasis, ini dari pihak pemerintah atau dari sekelompok masyarakat tertentu yang rasis? Masyarakat. Kan pertanyaan Ibu tadi pemerintah. Oh, pemerintah. Kalau masyarakat berarti masyarakat itu yang tersebut itu yang belum melaksanakan multikulturalisme. Ya, itu seperti itu ya. Jadi dengan adanya hakikat multikulturalisme kita harus lebih tahu bahwa multikulturalisme itu hakikatnya itu harus berfokus pada relasi antar kebudayaan yang mempertimbangkan kebudayaan-budayaan lain, ya, harus muncul ide toleransi, menghargai kesetaraan, politiknya harus ideologi menempatkan kesetaraan, ya, dalam perbedaan, kesetaraan dalam perbedaan sebagai sentralnya, ya, terus pemerintah harus menghargai dan menjamin persamaan hak dalam masyarakat bangsa, ya, bisa dimengerti? Tentang hakikat masyarakat multikulturalisme. Kalau Muhammad belum hadir ya?
Ada nggak Muhammad? Ini terakhir 14 ya, ada 14 ya. Halo? Iya, ada Ini 14. udah tadi masuk ke yang screenshot nggak semuanya? Ryan. Hah? Ryan baru masuk, Bu, telat bangun, Bu. Oh, siapa Ryan? Iya, Bu. Oh, nanti ini ya materinya baca lagi dari awal ya. Siap. Ibu udah kirim kok itu PowerPoint-nya. Udah kita lanjut. Siap, Bu. Makasih, Bu. Oke, kita lanjutkan. Sifat multikultural. Nah, balik lagi nih ke materi yang sebelumnya ya. Ini. Jadi kalau sifat multikultural ini ya, sifat ini tumbuh dari paham multikulturalisme, yaitu cara pandang tentang keberadaan kehidupan yang menekankan penerimaan terhadap realitas perbedaan agama, budaya, worldview yang terdapat dalam masyarakat. Artinya ini bahwa sifat multikultural ini harus di dalamnya itu memiliki paham multikulturalisme atau saling terkait lah gitu. Kalau ada multikulturalisme, memang karena itu berada dari masyarakat yang multikultural, ya. Halo? Iya, Bu. Ya, jadi ini multikultural materi yang sebelumnya dengan multikulturalisme itu yang saling terkait, ya, saling berhubungan satu sama lain, ya, sehingga jika sifat multikultural ini terrealisasi pada diri individu, maka individu tersebut terbuka memahami, menghargai, serta mengkaji budaya orang lain yang dilandasi oleh sikap menghormati dalam kebersamaan. Ya, seperti itu. Jadi, apakah kita perlu juga memiliki sikap ini, multikulturalisme ini? Perlu, Bu. Perlu. Karena kita hidup di tengah berbeda-beda. Iya, berbeda. Yang berbeda. Ya, oke, itu saja barangkali materi hari ini tentang multikulturalisme ya, sebagai suatu pandangan ya, suatu sikap ya untuk menerima perbedaan. Jadi dengan adanya berbagai hal yang berbeda, kita gunakan internalisasikan multikulturalisme ini dalam diri kita, sehingga kita akan cenderung hidup harmoni di tengah keberagaman. Seperti itu, ya. Nah, dipahami nggak maksud yang Ibu sampaikan hari ini? Bisa, Bu. Ya, untuk memahami bisa, Bu. Iya, siap. Nah, penugasannya ini, ya. Kamu cari macam-macam multikulturalisme. Itu saja. Gampang kan? Multikulturalisme. Ya. Kan kalau kemarin kan konfigurasi dari multikultural. Betul nggak? Nah, kalau sekarang? Ya. Ya. Kalau sekarang yang dicari adalah dari multikulturalisme. Ya. Oke. Kemarin ada yang belum mengerjakan siapa? Tugasnya masih bisa diterima nggak? Ibu kasih batasan nggak di e-learningnya? Enggak, Bu. Batasan mah sebenarnya bisa ngumpulin terus. Oh, oke. Kalau gitu berarti kesempatan kalian untuk bisa melengkapi ya. Yang saya udah keterima kan ya, Bu? Udah dong, kalau memang betul dikirim. Kebetulan memang Ibu belum cek and recheck, belum Ibu nilai. Rencananya hari ini mau Ibu nilai. Apalagi kalau kalian langsung ngerjain ini, wow, langsung double-double nih tuh nilainya. Ya, ini pun sama, Ibu kasih bocoran. Ini pun sama, ada 4 kalau tidak salah. Kalian dijelaskan ya, dijelaskan dan berikan contoh. Seperti tadi Sapira. Sapira sudah bagus tugasnya tuh, udah lengkap, terus ada contohnya.
Ya, sama Ibu inginkan juga yang macam-macam multikulturalisme itu seperti itu. Ya. Oke? Siap, Bu. Iya, Bu. Oke. Iya, oke. Yuk screenshot lagi karena sudah semuanya masuk. Sekali lagi terakhir. Di on cam lagi. Itu saja dulu barangkali ya. Pembahasan materi atau diulangi lagi sedikit. Oke, Ali Akbar. On terus. Mana Muhammad? Muhammad Murtada mana? Fatimah baru bangun ya. Nah, sebentar kalau lihat ini lihat gambar ini, masih ingat nggak ini apa ini? Ada yang bisa jawab? Nazwa bisa jawab. Jenis ras, Bu, jenis ras. Apa ini? Suatu apa ini? Contoh dari apa ini? Diferensiasi. Ras, Bu. Iya, betul, diferensiasi ras, ya. Adanya perbedaan dalam hal ras, ya kita ketahui menurut A.R. Krauber, ini ras di dunia itu ada 5 ya. Ini ada Kaukasoid, ada Afrika, Mongoloid, Amerika, dan Australia. Di manakah suku kita, ras kita masuk ras mana? Mongoloid, ASEAN Mongoloid. Betul. Ayu yang jawab ya? Ya. Betul, kita masuknya Mongoloid, yang Mongol ya. Masuknya ini suku Asia, ini Kaukasus Eropa, ini Afrika, ini benua Eropa, ini Kaukasoid ya dengan ciri fisiknya. Kalau bicara ras kita langsung ke fisik gitu ya, ciri fisik dengan rambut yang pirang ya, kulit putih, hidungnya mancung gitu ya. Matanya berwarna gitu. Tapi ini yang di kawasan benua Afrika, ini benua yang berada di belahan dunia Afrika dengan ciri khas kulit warna hitam. Akbar, maksudnya bukan Akbar. Akbar baru muncul ya. Ini berkulit hitam, terus apalagi ciri-cirinya apa ini? Akbar, apa cirinya, Bar? Afrika? Apa, Bar? Biasanya keriting rambutnya, Bu. Betul, rambut keriting, hidungnya rambutnya besar. Terus matanya belotot. Matanya biasa, Bu. Gede. biasa teh apa? Oke, itu yang ini, yang Afrika ya, negroid. Sebetulnya ini maksudnya negroid ya, Afrika disebutnya negroid juga. Coba Cesar, Mongoloid cirinya, ciri fisiknya. Mata sipit. Betul. Terus kulit kuning. Kuning, bukan putih ya, kuning. Ya, terus rambut lurus lah gitu ya, Bu. Hitam apa coklat? Hitam. Perawakan? Tinggi, pendek? Sedang. Iya, pendek, sedang. Betul, itu ya, itu ada di benua Asia, ya. Ya. Benua Asia. Nah, kalau ini Amerika, negroid. Masuknya masih di sini Ki ya. Afrika dengan Amerika ini hampir sama ya. Latar belakang rasnya yang Amerika bukannya kayak Indian ya, Bu? Oh iya, betul. Tapi kulitnya ya memang kulitnya merah ini memang merah. Amerika ini ya, apa namanya? Penduduk aslinya. Ya, penduduk asli Amerika, betul. Sok apalagi cirinya Ryan? Selain merah kulitnya, rambutnya lurus. Kalau ini kan rambutnya keriting ya. Tadi Afrika rambutnya keriting. Kalau ini Amerika lurus ya. Tuh, kulitnya merah. Kalau hidungnya, kalau ini kan nggak mancung nih, Afrika. Iya, kalau Amerika lebih mancung. Lebih mancung. Bedanya dengan Australoid, ini suku aborigin. Australoid itu kulitnya lebih gelap lagi. Lebih gelap lagi, terus hidungnya. Rambut lebih keriting. Rambut keriting, hidungnya besar, tapi mancung ya.
Ya, dan nggak sehitam negroid. Betul, betul. Nah, tapi kan kita mah di sini ya nggak ini ya. Jadi kalau ada yang di sini, ada sih suku Indonesia yang hampir mirip seperti Australoid atau Amerika atau Afrika. Itu di mana? Di Ambon, Papua. Ambon, Papua, betul ya. Sehingga kita akan menerima perbedaan ini. Bukan berarti Ambon, Papua hitam bukan saudara kita. Sama, itu saudara kita. Kalau kita memegang konsep multikulturalisme, seperti apapun fisiknya, seperti apapun ciri fisiknya, itu adalah saudara kita. Ya, dengan mengusung konsep multikulturalisme, konsep kebangsaan. Ya, itu. Oke, itu saja. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya udah ya. Terima kasih atas pertemuannya pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatannya ya. Mudah-mudahan kalian selalu semangat untuk ilmunya ya. Sekarang pelajarannya selesai sosiologi. Setelah sosiologi pelajaran apa? Tahfiz. Oh, tahfiz ya. Udah ya, terima kasih. Bu, ntar screenshotan yang sebelumnya saya kirim pas lampunya nyala aja ya, laptopnya mati soalnya. Oke, siap. Mudah-mudahan ada nih ya yang screenshot yang Ibu barusan udah screen ya. Terima kasih ya semuanya, Ryan. Cuman berarti yang nggak hadir ini ada Farhan sama Murtada ya. Farhan, Murtada. Udah. Rama ada nggak? Hah? Safira juga nggak ada gara-gara mati lampu juga. Oh iya. Rama. Yang tadi Ibu anggap yang tadi aja. Dan tambah sekarang ada Ryan. Ya. Oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.